Saya minta orang-orang yang ahli ini untuk menganalisa kenapa ini kok ada busuk buah, kok ada banyak penyakit dan sebagainya. Memang pertama betul yang disebabkan oleh alam, hujannya kurang jelas, artinya terus menerus itu. Tetapi sebetulnya bisa disiasati dengan cara sinar matahari itu enggak setiap bulan itu maksudnya itu bukan mendung terus, ada panasnya. Nah, di situ sebenarnya tingkat panasnya matahari itu bisa dimasukkan dengan cara memotong dan sebagainya. Itu salah satu sumber. Kedua juga masalah pembuahan yang seringkali ternyata juga kata ahlinya memang banyak yang belum pas. Pupuk selalu di akar yang akar besarnya itu. Padahal sebetulnya akar yang terjauh yang di pupuk. Nah ini saya berpikir betul juga kalau di akar yang paling besar itu memang informasi yang sangat. Nah terus Bapak Ibu, kebetulan karena coklat ini sudah berjalan, makanya kemarin kami sementara menggunakan coklat balok dulu. Coklat balok yang saya mulai bulan depan itu kalau sudah bisa dapat coklat yang baik dari wilayah Lampung, saya akan minta segera diproses pakai coklat Lampung. Artinya ada risiko tidak bisa diproses, tapi kami akan selektif. Saya lebih suka membeli rada tinggi, tapi coklatnya yang bagus daripada misalnya nanti tidak bisa diproses. Itu risikonya begitu. Jadi jelas bahwa kami memiliki standar tinggi untuk produk coklat, sehingga kami berpikir bagaimana supaya coklat yang dihasilkan di wilayah Lampung ini bisa maksimal dengan menggunakan pupuk yang baik. Nah, pupuk yang mana? Apakah harus kimia? Terus, apakah harus organik? Saya nanti minta Pak Anding akan bicara. Saya minta Pak Anding yang memberikan saran supaya Lampung ini terutama coklat, juga tanaman-tanaman lain itu bisa hasilnya lebih baik. Nah, sebetulnya Bapak Ibu hari ini juga akan ada tamu dari Profesor Suprapedi dari LIPI sebetulnya. Tapi karena beliau berhalangan hadir, akhirnya minta Pak Anding yang untuk menyampaikan sesuatu di sini. Dan kebetulan di sini juga ada Pak Wakiman. Pak Wakiman ini mohon berdiri Pak Wakiman, mana? Ya. Beliau saudara kita dari Karanganyar yang sudah punya pengalaman di bidang artinya sudah pendidikan di Jepang. Nah, beliau sekarang juga terjun membantu Pak Anding. Karena di Jepang jelas di Jepang itu dilarang pertanian menggunakan pupuk kimia. Semuanya harus organik. Sampai di Jember itu tanaman dele pun pupuknya harus didatangkan dari Jepang. Hasil panennya dibawa lagi di Jepang. Jadi memang nggak sembarangan menggunakan pupuk. Jadi harus nanti akan menjelaskan. Dan Bapak Ibu, ini non saya perlu perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal, mudah-mudahan semua kenal. Ini adalah Mbak Uki. Mbak Uki ini adalah putri dari Pak Yetno yang alhamdulillah S1-nya sudah selesai, kebetulan memang di bidang makanan. Saya minta beliau membantu saya untuk membesarkan usaha depan ini, ya, termasuk bagaimana membesarkan Desa Sri Pendowo ini menjadi sentra pengolahan coklat yang dihasilkan oleh para bapak ibu petani yang ada di sini. Namanya Mbak Uki. Ada yang belum kenal Mbak Uki? Mau berdiri Mbak Uki? Berdiri, Pak. Mana? Berdiri. Mana? Berdiri, Pak. Iya, Mbak Uki. Mbak Uki ini perempuan, bukan laki-laki ya, Mbak Uki. Ya. Oke, nah Bapak Ibu, mohon izin juga saya sampaikan kemarin kami beserta istri dikaruniai atau diberkahi satu tanah sebidang di belakang depannya Mas Pakdi yang dulu saya juga pikir buat apa, tapi karena tadi itu karena di sini kayaknya perlu ada backup pupuk yang baik supaya coklatnya bagus, sehingga saya yakin itu Tuhan yang atur, Allah yang atur, bukan karena saya. Akhirnya saya berpikir bagaimana Pak Anding tolong dong, kalau saya mau bawa pupuk dari Wonogiri ke Jakarta enggak mahal, ya, sehingga boleh nggak Bapak tunjuk di Lampung ini, ya, untuk mewakili produksi pupuk di Wonogiri, sehingga yang dijual di sini itu harganya nggak mahal. Kalau pupuk organik katanya 100.000, di sini jangan kasih semurah-murahnya. Sebenarnya perusahaan juga untung, yang kerja juga bisa digaji, ya, perusahaan jangan terus. Nah di sini kebetulan saya juga lagi-lagi dikaruniai seorang putra, yaitu namanya Mas Novan. Mana Mas Novan? Nah, Mas Novan, kebetulan dia marketing, tapi seperti posisi tidak di marketing. Dan ada Mbak Rindu. Mana Mbak Rindu? Berdiri Mbak Rindu.
ini Mbak itu putranya Mas Jasmo. Jadi saya yakin ini karena Allah yang menentukan, jadi sehingga mendapatkan putra putri terbaik di Persi Pendowo untuk untuk menghandle atau mengelola perusahaan yang ada di wilayah Sri Pendowo. Harapan kami putra putri ini sama seperti yang di Wonogiri, bisa membawa daerahnya maju. Bahkan kemarin Pak Andri sudah matur pada saat nanti persenian tempat yang di belakang itu, beliau akan mengundang DPRD dan Bupati Lampung Timur karena sudah di polling juga katanya. Nah, maksudnya apa sih? Saya nggak tahu maksudnya apa Pak Andri, tapi saya pikir bagus juga kalau seorang bupati itu bisa menghadiri kampung kita. Minimal, oh iya masuk berita, wah Sri Pendowo, artinya ngangkat daerahnya. Harapan saya seperti itu. Kedua juga di desa yang sangat damai, indah ini ada kegiatan ekonomi yang di situ dengan nanti Mbak Rindu kerja, Mbak Kuki kerja, Mas Alan dan nanti ada beberapa marketing yang bekerja, sehingga tumbuhlah di situ edukasi dan ekonomi begitu. Harapan kami bisa membawa dampak baik terhadap kemajuan daerah, juga terutama generasi muda kita ini. Karena saya yakin di sini juga semuanya sudah boleh dibilang seperti saya sudah tua, gitu. Saya pikir memang ada generasi muda. Di sini ada Mbak Putri juga, mana Mbak Putri? Ya, Mbak Putri. Dan di sini saya lihat di sini rata-rata memang minimal pendidikannya adalah senior. Bahkan ini dua ini udah S1. Menurut saya malu dong S1 nggak bisa membawa nama daerah. Gitu Pak? Setuju ya Pak? Oke, ini mohon doa restunya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan putra putri terbaik di Sri Pendowo ini bisa membawa daerahnya dengan baik. Karena saya melihat di beberapa tempat memang peran dari pemerintah itu kurang, terutama pemerintah hanya sering impor, tetapi tidak pernah berpikir bahwa sebetulnya petani kita ini luar biasa. Petani di Lampung apalagi, di Lampung saya sudah matur dengan Pak Andi, di Lampung ini Pak Andi, begitu Bapak misalnya Pak tolong tanam ini, misalkan pohon ini, nanti tak beli dengan harga sekian, kalau perlu kontrak tertulis misalnya, itu pasti dikejar habis sama beliau. Petani Lampung ini. Kalau di Jawa begitu, tapi di Lampung begitu ada demand, ada permintaan, pasti dikejar. Contoh kayak Mas Haryono. Begitu harga cabai lagi naik, dia buru-buru naik cabai. Sebetulnya itu adalah orang yang bisa membaca peluang, tapi memang resikonya tinggi. Kalau nggak panen bagaimana? Tapi saya yakin mereka sudah punya teknik. Jadi Bapak Ibu, mungkin acara ini bisa dipakai ajang untuk silaturahmi pertama, kedua juga silahkan bertanya gratis Bapak Ibu, tidak perlu bayar gitu. Dan jangan sungkan-sungkan jika nanti konsultasi. Dan kalau ada pertanyaan Pak ini artinya tidak gampang mendapatkan dan kemarin melalui kinerja dari Mbak Uki juga Mbak Putri dan teman-teman sehingga telah terbit resmi Dinkes. Namun Dinkes ini belum saya tempelkan di label ya, karena ini hanya sampel. Nanti begitu dijual sudah ada Dinkesnya karena Dinkes mengacu pada hasil produk. Dan monggo Bapak Ibu itu dicicipi ya. Ini kami mengambil coklat balon dari Jakarta. Nanti kalau sudah produksi di sini akan menggunakan coklat balon dari Lampung. Tapi salah satu produksinya adalah itu. Dan nanti ada coklatnya. Ini kan masih orange ya. Nanti ada coklat. Monggo nanti kalau sudah ada yang jadi coklat, mohon nanti silakan mampir ketemu Mbak Uki. Gitu. Terus di situ juga ada Rompi, Bapak Ibu, ada Rompi Bakery, Tia Bakery. Tia Bakery ini juga usaha dari putra kami yang ada di Jakarta. Alhamdulillah sekarang juga ada launching dan ya itulah makanya mudah-mudahan tangan-tangan dari anak-anak muda ini bisa berkembang. Salah satu dari saya itu Bapak Ibu. Nanti selanjutnya biar Pak Andeng yang akan memberikan sambutan, memberikan edukasi pembelajaran tentang apa itu pupuk Megarizo, bagaimana manfaatnya, bagaimana baiknya terhadap tanaman juga tanah itu sendiri. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.